awal film kita diperlihatkan dua keluarga yang akan berlibur ke sebuah tempat. Mereka berempat adalah dua keluarga yang berbeda, yang dimana Lauren dan Anton adalah dua bersahabat, memiliki masing-masing anak perempuan, yaitu Luna dan Mary. Liburan tersebut memang diadakan agar mereka berhubungan baik sekaligus pengakraban. Namun terlihat saat di perjalanan pun Luna dan Mary sibuk sendiri-sendiri. Kemudian tibalah di sebuah rumah kecil yang merupakan tempat tinggal Anton bersama keluarganya dulu. Mereka datang ke tempat itu untuk refreshing atau mendinginkan pikiran sejenak. Nampaknya rumah tersebut sudah terbengkalai karena memang tak ditempati lagi. Alhasil Mary dan Luna ketakutan akibat melihat bangkai tikus. Selain itu, mereka pun mulai gelisah dikarenakan tidak ada sinyal. Merasa tidak bisa hidup karena sinyal merupakan hidupnya anak zaman now. Tapi Lauren bisa memberikan hiburan untuk mengubah keluhan mereka dengan mengajak joget lompat-lompat. Lalu Mary membawa Luna ke tempat semacam kuburan leluhur keluarganya gitu. Di sana mereka hanya ingin mencari sinyal. Nah, Luna pun ikut senang karena akhirnya bisa selfie kemudian langsung menguploadnya di Facebook. Kini kedekatan Luna dan Mary semakin terlihat saat bercanda di dalam kamar. Ternyata mereka memang friendly. Malamnya mereka berdua izin pergi untuk ke tempat ajeb-ajeb. Dengan dandanan menornya membuat para orang tua khawatir karena mereka masih terlalu remaja. Di sisi lain, Luna bersama Mary asik-asik saja setelah bertemu dengan teman prianya dan mulai manjaan di tengah keramaian tersebut. Setelah puas, mereka diantarkan pulang, sementara Anton terlihat panik karena putrinya pulang bersama pria asing. Mereka jadi marah setelah melihat Luna dan Mary oleng karena mabuk. Ternyata gadis-gadis itu mulai nakal dengan mentertawakan ocehan ayahnya. Keesokannya, dua sahabat itu mengajak putrinya mampir ke air terjun. Akan tetapi, saat turun tebing, Lauren membantu Luna untuk mendampinginya. Ketika tiba di bawah, tatapan Luna sepertinya ada yang berbeda saat melihat Lauren. Nah, dari sanalah Luna bertingkah gila dengan menunjukkan gunungnya agar dilihat Lauren. Saat dilihat, wow, walaupun kecil tapi menggemaskan. Beruntungnya Anton dan Mary tak melihat kelakuannya, jadi ia merasa senang. Lalu sepulang dari sana, mereka jalan-jalan ke pasar malam. Namun saat itu Luna memaksa Anton agar mengizinkan ia pergi lagi dengan Mary. Anton tak setuju karena mereka masih terlalu bocil hingga Luna pun ngambek. Akan tetapi Anton memberi keringanan dengan memberi izin asal Lauren ikut bersama mereka. Nah, hal itu tentu membuatnya senang meski Lauren sempat tak setuju atas keputusan tersebut. Tapi ia tak bisa menolak demi kesejahteraan anak-anak mereka. Kemudian Lauren jadi pengawalnya ketika tiba di tempat Asoy. Di sana Lauren tidak ingin ikut campur, jadi ia menunggu di saat mereka bersenang-senang. Dan dengan begitu Lauren jadi didekati wanita seksoy untuk mengajaknya minum bareng. Namun hal itu dilihat langsung oleh Luna hingga membuatnya cembukur. Luna mengadu pada Mary untuk menghentikan tingkah nakal ayahnya, tapi Mary ingin membiarkannya saja. Saat itulah Luna mengambil alih mengajak Lauren pergi dari sana sementara Mary ditinggal. Mereka keluar dari tempat tersebut lalu menepi di pinggir pantai untuk beristirahat. Nah, suasana saat itu membuat Luna kembali menggodanya dengan membuka baju dan mengajak Lauren menari. Karena tidak dituruti, akhirnya Luna menunjukkan gunung duanya, bahkan cungcatnya pula. Oh, Lauren merasa panik karena takut tingkah Luna dilihat oleh orang-orang. Maka ia pun memberanikan diri menuruti kemauannya hingga kaget ketika Luna nyosor ke bagian bibir.
Ciuman tersebut membuat Lauren sedikit emosi, tapi Luna mencari alasan bahwa ia melakukan itu karena sedang banyak masalah. Lalu Lauren pun memakluminya hingga memberi pelukan di saat Luna kedinginan. Nah, perlu kalian ketahui bahwa saat itu keadaan mereka sama-sama telanjang. Bukan tidak mungkin untuk gadis nakal tak bertingkah. Mumpung aman, jadi Luna ketagihan nyipok si Om nih. Lauren selalu meminta Luna untuk menghentikan kegilaannya. Tapi kalau enak-enak mah nggak bisa ditolak, maka ia pun menikmatinya. Singkat cerita, setelah terpuaskan, mereka lanjut mengobrol dan Luna berkata bahwa ia baru pertama kali merasakan jatuh cinta. Oh, jadi ia demen sama teman ayahnya sendiri nih. Di sisi lain, ayah Luna sedang beraksi dengan pistol di tangannya. Ketika Lauren pulang, ia diberitahu ada babi hutan yang telah merusak makam ayahnya. Tapi fokus Anton teralihkan di saat ia tahu kalau Mary tak pulang bersama mereka. Anton jadi kepo apa yang sebenarnya terjadi. Bahkan Luna pun menunjukkan tingkah gila dengan mencium Lauren di hadapan ayahnya tersebut. Tapi Lauren tetap berusaha tenang agar Anton tidak mencurigai hubungan mereka. Keesokan paginya, Lauren berada di kamar mandi didatangi Luna yang tiba-tiba saja menciumnya. Lauren benar-benar sudah kapok dan meminta Luna untuk berhenti bertingkah. Kemudian Luna pun pergi dan menyusul ayahnya yang sedang sarapan di teras. Akan tetapi, Mary terlihat tak biasa memperhatikan Luna mengenai baju yang ia pakai. Saat di kamar pun ia bersikap cuek kepada Luna. Ternyata ia curiga kenapa Luna memakai baju ayahnya. Si Luna hanya beralasan tak tahu menahu kalau itu adalah baju ayah Mary. Pada akhirnya Mary tidak ikut bergabung saat di pantai karena ia memilih berduaan dengan kenalannya. Hal itu menjadi kesempatan Luna dalam bertingkah. Ia meminta Lauren untuk memakaikan sunblock pada tubuhnya. Saat itu Anton juga setuju sehingga Lauren harus melakukan keinginannya walau berat hati. Ya, bayangkan saja gimana rasanya ngelus-ngelus tubuh anak gadis temannya sendiri. Lebih parah lagi, Luna memegang tangan Lauren agar menyentuh bokongnya. Lauren langsung kabur. Bahkan saat ia akan berenang saja, Luna selalu membuntuti sementara Anton tak memiliki kecurigaan sedikit pun. Di sana Lauren berterus terang kalau ia tidak ingin kejadian seperti malam itu terjadi lagi. Tapi Luna yakin kalau Lauren juga mencintainya. Nah, Luna mulai menyosorkan sang Maggie, namun Lauren malah menjauh dan gagal ditaklukkan. Malamnya, Mary terlihat sudah menor dan kali ini Lauren melarang putrinya tersebut untuk pergi. Akan tetapi, anak zaman now sudah berani membangkang apa kata orang tua, jadi Lauren hanya bisa terdiam. Sementara Anton sudah waspada meminta Luna untuk tetap di rumah. Nah, apa yang akan terjadi? Diam-diam Luna masuk ke kamar Lauren dan memeluk erat saat dia sedang tidur. Sontak Lauren langsung terbangun sambil menghempas pelukan tersebut. Tapi Luna mengancamnya dengan berteriak memanggil sang ayah. Lauren jadi makin ketakutan hingga akhirnya pasrah membiarkan Luna di sampingnya. Singkat cerita, hari pun sudah pagi. Luna masih nemplok pada tubuh Lauren, tapi semalam mereka aman-aman saja ya guys. Lauren membangunkan Luna untuk segera pergi sebelum ketahuan. Namun ia selalu bertingkah nakal dan berniat akan memberitahu sang ayah kalau mereka saling mencintai. Saat itu suasana jadi semakin panas karena terdengar suara Mary menuju kamar tersebut. Mungkin daripada ketahuan, mau tak mau Lauren harus berkata kalau ia mencintainya. Ya, hanya itu yang bisa dilakukan Lauren untuk mengusir Luna, so akhirnya berhasil. Di sisi lain, Mary melihat Luna yang baru saja keluar dari kamar ayahnya.
Kecurigaan tersebut membuat Mary bungkam, tapi ia tunjukkan lewat sikapnya, yang dimana Mary mulai cuek hingga tak mau mendengar saat Luna berbicara kepadanya. Akan tetapi Luna demen mancing emosi orang lain, jadi langsung berkata kalau ia mencintai ayah Mary. Oh, Mary mulai kesal guys. Ia pun pergi dari sana sebelum Luna makin bertingkah. Ketika hari sudah pagi, Anton melihat Mary tidur di sofa. Hal itu membuat Anton bertanya kenapa Mary tidak tidur di kamar bareng Luna. Luna hanya terdiam sementara Lauren melihat Mary sedang menangis di dalam kamar, tapi ia tidak melakukan apapun. Akhirnya Lauren mengajak Luna ke pantai untuk naik jet ski. Di sanalah Lauren melepaskan kekesalan dengan membuat Luna ketakutan. Kemudian saat sudah di rumah, mereka berempat kumpul kembali sambil bermain kartu. Di sana Mary paham kalau Luna pastilah bertingkah. Maka ia pun memancing ayahnya agar bercerita mengenai wanita di masa lalunya. Sontak Luna langsung kepo dan kaget saat Lauren berkata bahwa ia akan melamar wanita yang bernama Amandine. Raut wajah Luna pun terlihat tak sedap dan melampiaskan kekesalannya dengan mencium Lauren di saat Mary dan ayahnya sudah pergi. Lauren sudah tak tahan atas sikap konyol Luna hingga memarahi ia habis-habisan. Kekasaran itu membuat Luna mengadu pada sang ayah akibat kesedihannya. Kemudian Anton pun ingin tahu siapa orang yang telah menyakiti putrinya tersebut. Tapi Anton marah saat Luna memberitahu ciri-ciri pria yang ia cintai umurnya bertaut 10 tahun. Anton dan Luna jadi bertengkar sementara Lauren mencoba mengajak Anton berbicara empat mata. Sambil menghirup udara segar, mereka mengobrol, namun Lauren selalu gagal untuk berterus terang. Singkat cerita, esok paginya Lauren menghampiri Mary yang masih marah kepadanya. Di sana, Lauren mengaku bahwa ia tak mencintai Luna. Ia pun menyesal selalu bertindak bodoh hingga tak memikirkan perasaan Mary. Tapi Mary sudah terlanjur benci dan muak terhadap ayahnya tersebut. Kini Lauren sudah siap untuk jujur kepada Anton bahwa pria yang dicintai Luna adalah dirinya. Anton benar-benar tak percaya dan langsung membaku hantamnya saat itu juga. Di sisi lain, Luna sudah meminta maaf kepada Mary bahwa itu bukanlah salah ayahnya. Pengakuan Luna membuat mereka kembali akur dan saat Anton pulang, ia membaca surat kalau Luna dan Mary pergi ke pesta. Namun saat itu Anton pulang sendirian sementara Lauren tak pulang. Beberapa jam kemudian ternyata Lauren masih hidup dan pulang di saat Anton sedang merenung. Mereka memang tidak saling menyapa karena Lauren langsung mengemas barang-barangnya untuk pergi dari sana. Namun ia tidak bisa pulang sendirian sebab Mary tak kunjung pulang. Hingga esoknya Anton masih berada di teras melihat Luna dan Mary baru pulang dari semalam. Mereka yang diantarkan oleh pacar masing-masing merasa tak senang saat melihat ayahnya bersikap aneh. Tapi kejadian buruk itu sudah berlalu karena kini hubungan persahabatan mereka kembali membaik. Luna sudah sadar dan Anton pun sudah memaafkan. Dari situlah film berakhir. Oke guys, itulah tadi ulasan filmnya. Nah, kisah seorang gadis nakal yang menyukai teman ayahnya. Mungkin sudah biasa, tapi tingkah Luna begitu menyebalkan. Awalnya Mimin juga kesal tapi mencoba sabar karena ini hanya sebuah film. Pada akhirnya mereka bisa saling memaafkan setelah pengkhianatan terjadi. Ya mungkin Anton dan Mary masih dendam, tapi ya sudahlah, yang terpenting Luna sudah tobat, jadi suasana kembali damai. Nah, di akhir Mimi mau memberi pesan bahwa sekejam-kejamnya sahabat, tapi tetap saja ia memiliki hati nurani. Jadi wajarin aja kalau hilap, yang terpenting bisa tobat. Oke, kalau begitu sampai di sini dulu review film kali ini.